Oke, teman, jumpa lagi dengan Awan di sini di channel Pajak Smart. Oke, teman-teman, kita live Instagram gratis ya, teman-teman, di channel Pajak Smart seperti biasa setiap hari Senin jam 8 malam khusus buat teman-teman semua. Oke, seperti biasa, teman-teman, saya perlu disclaimer dahulu ya, teman-teman ya, bahwa semua yang gue sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gue 100% ya, teman-teman ya. Dan ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya teman-teman ya. Oke, sebentar saya pasang dulu. Nah, oke. Jadi walaupun gua seorang konsultan pajak yang resmi ya teman-teman, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional buat Anda semua ya teman-teman ya. Anda semua teman-teman tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan lu gitu teman-teman ya. Kenapa? Karena masing-masing kita kan punya kasus yang beda-beda gitu teman-teman ya. Mohon konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau ke penyuluh di KPP langsung apabila Anda mau tanya yang lebih spesifik lagi tentang perpajakan Anda gitu teman-teman. Nah, seperti biasa, awal yang tersedia secara gratis langsung di live Instagram Pajak Smart setiap Senin jam 8 malam teman-teman. Dan jangan lupa follow juga, subscribe juga YouTube-nya Pajak Smart. Oke teman-teman, kita promosi dulu nih sebentar teman-teman ya, sebelum ada tanya jawab. Apakah teman-teman ada yang di sini calon konsultan pajak atau petugas pajak atau calon mahasiswa atau sudah jadi mahasiswa atau karyawan atau mantan karyawan, pokoknya teman-teman yang ingin sukses berbisnis gitu ya di dunia pajak dan akuntansi hingga mungkin pengen punya omset miliaran per tahun. Nah, saya membuka kelas baru nih teman-teman, kelas baru batch 4 ya, batch keempat program KPP atau konsultan pajak pinter. Nah, khusus nanti di bulan Oktober nanti 2023 nanti teman-teman ya, di bulan Oktober. Nanti di pelatihan PKPP nanti itu, buat teman-teman yang berbisnis ya, Anda akan belajar cara untuk mengembangkan bisnis, perpajakan, dan akuntansi Anda, hingga mencapai omset miliaran nih, di era digital dalam waktu kurang dari 2 tahun saja. Nah, dengan pelatihan intensif yang step by step nanti ya, ada pelatihan intensif step by step, dan ada live coaching langsung online dengan saya langsung, teman-teman. Oke? Teman-teman nanti akan bergabung dengan komunitas yang sangat eksklusif di PKPP, terdapat video-video pembelajaran step by step, dan yang paling penting nanti kita akan berjumpa secara langsung ada via live coaching interaktif selama 1 bulan penuh teman-teman ya. 1 bulan aja, nggak 3 bulan ya. Dulu 3 bulan, sekarang 1 bulan aja. Oke guys, segera manfaatkan promo 90% di bulan ini aja ya. Dan silakan daftar di website www.programkpp.com. Nah, untuk bergabung sana guys ya, www.programkpp.com untuk bergabung bagi teman-teman yang ingin berbisnis di industri pajak akunting. Oke teman-teman. Sekarang kita akan tanya jawab teman-teman ya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab pertanyaan teman-teman semampu saya. Yang pertama, mengenai dari Bapak Jemi Pranaya. Malam kawan, malam Pak Jemi. Kalau kelebihan bayar PPh 22 badan sebaiknya diapakan? Menurut saya dibuang saja Pak, dihanguskan saja, dihibahkan ke negara. Diminta kembali, diperhitungkan di laporan laba rugi atau dijadikan beban pajak saja. Yang mana yang paling aman dari pemeriksaan? Menurut saya yang paling aman adalah dibebankan sebagai beban pajak, Pak. Dibebankan sebagai beban PPh, kemudian dikoreksi fiskal kan, sehingga tidak mempengaruhi laba rugi sama sekali. Gitu. Dan SPT tahunan tetap dipaksakan jadi kurang bayar. Kalau saya sih begitu, Pak. Yang paling aman ya. Kalau Bapak minta kembali, sudah pasti pemeriksaan. Kalau Bapak minta kembali atau restitusi, sudah pasti pemeriksaan. Gitu, Pak. Nah, saya mengatakan itu Pak Jemi. Lanjut, Bapak L23 Raymond ya. Selamat malam kok. Malam Pak Raymond. Lanjut. Tadi Pak Raymond sudah. Terus Bapak Swagonigiri. Malam Om Awan. Malam Pak Gonigiri. Bapak Swagonigiri. Di status validitas KLU ada kotak oranye dengan tulisan perlu dikonfirmasi. Tapi di KLU sudah ada keterangan 96990 aktivitas jasa perorangan lainnya. Jadi saya harus gimana ya Om? Apa akibatnya? Validasi. Oke, jadi nggak masalah Pak. Bapak coba klik validasi atau Bapak klik update profil. Coba Bapak klik aja Pak. Diklik aja update profil atau klik validasi. Gitu doang sih Pak. Nggak perlu ngapa-ngapain. Karena kita perlu ngeklik itu doang, perlu diklik itu supaya dia jadi valid, gitu doang sih Pak. Coba dites deh.
Diklik aja validasi, ada tombolnya. Kalau nggak ada, berarti langsung tombol update profil. Gitu. Nanti akan terupdate dan akan hilang tuh status itu. Status yang perlu validitas itu akan hilang. Seharusnya begitu. Akan berubah menjadi warna hijau, menjadi valid. Seharusnya begitu, Pak. Nah, semoga Tuhan tuh, Pak Swago Negiri. Nggak ada masalah, Pak. Oke. Lanjut. Bapak Raymond ya? Raymond ya? Malam kok, malam Pak Raymond. Saya WPOP. Jika 2023 ini omset usaha turun sekitar 30% dibandingkan 2022. Apakah saya berisiko diperiksa DJP? Tidak Pak, nggak usah khawatir Pak. Santai saja Pak, santai aja ya, nggak masalah. Omset turun dan naik itu hal yang wajar ya. Kalau turunnya biasa, mau naik juga biasa, nggak ada masalah Pak. Ya. Atau akan diberi SP2DK? Tidak juga Pak, tidak usah Pak, nggak usah khawatir. Terima kasih kok, sukses selalu. Oke, jadi buat teman-teman ya, kalau punya omset naik atau omset turun, nggak usah khawatir. Laporkanlah apa adanya, itu teman-teman ya. Laporkanlah apa adanya. Kalau kita sudah jujur, nggak usah khawatir. Kalau kita sudah jujur, kalaupun diperiksa, nggak ada masalah tuh. Gitu Pak, teman-teman ya, nggak usah khawatir. Yang penting kita jujur. Gitu, jujur, laporkanlah apa adanya. Kalau omset turun ya turun, nggak usah dipaksakan naik. Kalau omset naik ya naik, jangan dibikin turun gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Omset berubah itu hal yang biasa, gitu. Apakah bisa pemeriksaan? Enggak juga. Apakah SP2DK? Enggak juga, gitu. Tetapi apakah mungkin bisa dapat SP2DK? Ya mungkin aja. Tetapi nggak ada indikator gara-gara omset turun terus dapat SP2DK. Itu jarang, gitu Pak ya. Tetapi kalaupun dapat pemeriksaan, nggak usah khawatir. Tinggal kasih tahu apa ada ke orang pajak. Pak, memang betul Kak, saya punya omset turun, gitu. Nggak ada masalah. Gitu Pak ya. Saya mengatakan itu Pak Raymond. Bapak Swago Nigiri. Tanya Om Awan, kalau WP punya UMKM dan pekerja bebas, KLU-nya pilih apa? Nah, Bapak kan ada 4 pilihan KLU, Pak ya. Ada 4 pilihan KLU di dalam wajib pajak orang pribadi sekarang ini ya. Yang pertama adalah sehubungan dengan pekerjaan. Nah, kalau Bapak bekerja di sebuah perusahaan. Nah, yang kedua adalah usaha. Nah, disinilah Bapak mengisi yang bagian UMKM-nya. Okay? Yang ketiga adalah pekerja bebas. Nah, disinilah Bapak isi bagian pekerja bebas. Yang keempat lainnya. Jadi yang pertama dan keempat Bapak hilangkan, nggak usah centang. Pertama dan keempat nggak usah centang. Yang kedua dicentang Bapak isi, yang ketiga Bapak centang diisi, gitu Pak. Jadi satu orang itu boleh punya 4 KLU, nggak ada masalah. Satu orang boleh punya 4 KLU. Satu sehubungan dengan pekerjaan, satu dengan usaha, satu pekerja bebas, satu lagi lain-lain. Bapak cukup centang yang nomor 2 dan 3 ini Pak. Yang usaha dan pekerja bebas. Dua-dua dicentang dan diisi sesuai dengan kondisinya. Jadi itu Pak, nggak masalah. Saya mengatakan tuh Pak Swago Nigiri. Ibu Licing 25. Malam kawan. Malam Bu Licing. Apabila istri si pemegang saham bekerja dan pakai NPWP suami, apakah penyusutan tol parkirnya dijadikan objek PPh 21? Terima kasih. Maksudnya gini kan ya. Maksudnya itu kan ada mobil gitu Bu ya. Ada mobil menjadi fasilitas bagi si istrinya pemegang saham. Gitu ceritanya kan ya. Nah, ini bisa jadi langkah untuk tax planning, di mana orang mungkin supaya menghindari masalah natura kena objek, karena kan dia punya alasan, ini kan istri, bukan si suami. Si istri kan bukan pemegang saham, dan gaji di bawah 100 juta, kan gitu alasannya ya. Cuman kalau menurut saya suami istri adalah satu kesatuan, gitu. Suami istri adalah satu kesatuan, sehingga jabatan suami pun akan melekat sama istri ketika ini dihubungkan dengan natura, gitu sih. Kalau saya melihat seperti itu. Kalau si istri dapat natura mobil dinas, maka menurut saya ya, karena si suaminya pemegang saham, maka selayaknya fasilitas kedua orang ini akan menjadi objek PPh 21. Menurut saya sih gitu sih. Dan saya rasa nggak besar kok, PPh 21 tuh nggak besar nilainya, cuman kita merasa ribet aja, kita merasa, oh kok perlu bayar pajak lagi gitu. Padahal nggak besar kok PPh 21 itu. Memang kita tol bensin berapa sih? 1 bulan paling 1 juta atau berapa gitu kan. Paling kena berapa persen gitu kan. Nggak terlalu besar kok teman-teman. Jadi nggak usah khawatir. Kalau memang perlu jadi objek, kita kasih yang jadi objek. Kalau memang perlu bayar PPh 21, kita bayar PPh 21. Gitu sih menurut saya. Nah kalau suami istri, menurut hemat saya akan jadi objek sih. Lebih cenderung jadi objek karena suami istri kan dianggap satu kesatuan di pajak ya. Gitu sih. Nah, saya mau tuh Pak Ibu Licing. Ibu Riin, berapa biaya kok? Biaya yang PKPP Bu ya? Coba langsung masuk Bu, langsung masuk ke program kpp.com ya.
konsultan pajak pinter. Nah, nanti soalnya ada orang yang ngurus nih, ada manajer saya yang ngurus, saya juga udah nggak update lagi harga-harganya gimana. Langsung masuk ke program kpp.com ya, www.programkpp.com. Masih Bu Ririn, sama teman-teman Bu Ririn. Bapak Suago Nigiri, apakah perubahan KLU akan menyebabkan WP diperiksa sebelum disetujui? Nggak masalah, Pak. Jadi zaman dulu, kalau ngubah KLU itu kan kita mesti isi dokumen, isi formulir di kantor pajak. Sekarang udah nggak perlu. Sekarang langsung via online. Langsung via online kita ubah KLU, kita ganti-ganti, tinggal kita klik update, selesai. Gitu, Pak. Nggak ada masalah. Apakah akan diperiksa? Nggak ada hubungan dengan pemeriksaan. Masih jauh, Pak, masih jauh. Ini cuman ngambil KLU doang, cuman kasih tahu ke pajak, oh saya sekarang ada pekerja bebas loh, sekarang saya ada UMKM loh, saya ada kerja loh, cuman gitu doang, gitu Pak. Tidak akan menyebabkan pemeriksaan, masih jauh banget sih. Benar. Semua teman itu Pak Suago Nigiri. Makasih Om, sama-sama. Bapak Light of My Dream 88. Pak, apakah memberikan BA, berita acara, setelah kita bayar SP2DK merupakan kewajiban AR dan ada undang-undangnya? AR saya nggak mau kasih berita acara. Jadi gini, berita acara itu sudah sering kali saya permasalahkan dan sudah saya tanyakan ke informasi kantor pusat pajak gitu. Di undang-undang ngomong gini, seorang AR ketika menyelesaikan SP2DK wajib membuat berita acara. Oke, buat apa ini berita acara? Untuk dilaporkan ke bosnya, gitu dong. Dia bikin berita acara untuk dilaporkan kepada atasannya dan dipertanggungjawabkan sampai ke pusat kan, sampai ke Kanwil, sampai ke DJP pusat dong. Nah, BA ini tidak ada kewajiban untuk dikasihkan kepada wajib pajak. Oke, tetapi tidak ada juga kewajiban untuk tidak kasih, gitu ya. Nah, artinya apa? Jika wajib pajak meminta, maka seharusnya AR itu kasih. Gitu, Pak. Nah, jadi BA itu pasti dibikin, tidak mungkin dia tidak bikin BA. Pasti dia bikin BA. Nah, dan tidak ada kewajiban untuk ngasih. Nah, tetapi kalau WP meminta, itu dia harus kasih, gitu. Tidak ada hukumnya, tetapi apa alasan dia nggak mau kasih? Kan lucu kalau dia nggak mau ngasih, alasannya nggak jelas, gitu kan? Nah, jadi AR-nya Bapak ini error. Nah, kasih tahu dia, Pak AR, kita ini kan warga negara, gitu ya. Kita ini warga negara, Bapak ini kan pejabat pajak. Kita sudah menyelesaikan SP2DK dalam bentuk pembayaran dan sebagainya. Tolong dong, saya minta berita acaranya. Untuk apa? Untuk saya simpan, gitu. Kalau Bapak nggak mau kasih, saya minta nomor pegawai Bapak, minta fotoin kartu pegawai Bapak, biar saya laporkan ke Kemenkeu, gitu loh, ke wise.kemenkeu.go.id, yang kemarin saya laporkan itu. Gitu sih. Mesti kasihlah, AR, jangan begitulah AR ya, jangan bersikap arogan. Gitu Pak. Nah, semua teman tuh Pak Light of My Dreams 88. Bapak Wantis 73. Pak, kalau PPh 25 badan dibiayakan, terus dikoreksi fiskal dibuat kurang bayar, terus angsuran PP 25 selanjutnya turun, masalah nggak ya? Nggak masalah Pak. Kalau menurut saya ya tidak masalah. Memang begitu caranya untuk nurunin PP 25. Memang ada cara lain coba untuk turunin PP 25. Coba kita pikir. Ada cara lain nggak untuk turunin PP 25 selain dengan cara ini? Gitu. Cara lainnya adalah dengan kirim surat ke KPP kan. Kirim surat ke KPP di tengah-tengah tahun. Nah, itu boleh. Jadi kalau di tengah-tengah tahun, kita boleh tuh kirim surat untuk minta penurunan PP 25. Tetapi ketika sudah saatnya bikin laporan SPT tahunan, udah nggak usah pakai surat, langsung kita state di dalam SPT tahunan kita. Kita tinggal buang sebagian, sehingga PP 25 tahun berikutnya akan turun. Gitu. Nggak ada masalah. Nah, kalau AR itu WA atau telepon atau SP2DK, tinggal kita jelaskan apa adanya. Nggak ada masalah, Pak. Jadi AR itu jangan dianggap musuh. Memang dia, kalau dia mau konfirmasi, ya udah memang konfirmasi doang. Kita jelaskanlah apa adanya. Pak AR, memang bisnis saya lagi turun, sehingga saya mengalami LB. Nah, LB itu saya buang, kemudian PP 25 tahun berikutnya otomatis turun, Pak AR. Begitulah kondisi sebenarnya, Pak AR. Gitu. Nggak masalah kok. Nah, semua tuan tuh Pak Wantis. Ibu Jarnianeti mau tanya kok, PKP sudah tidak ada kegiatan usaha semenjak Juni 2022, tapi masih bayar angsuran PPh. Apakah sebaiknya NE atau ajukan pengurangan angsuran PPh 25? Jadi yang pertama adalah mesti permintaan dulu Bu. Permintaan mengurangi PP 25 dari angka sekian menjadi 0. Itu Bu, kasih dia alasan kenapa mesti 0, yaitu laporan laba ruginya 2023 sudah 0 semua. Nah, sehingga laporan performa selama setahun akan jadi 0 semua, gitu. Itu yang pertama, minta permohonan pengurangan PP 25. Yang kedua, PKP dicabut dulu, Bu. PKP cabut dulu ya. Nah,
Setelah PKP cabut, barulah bisa NE. Mintakan NE ke KPP, gitu. Nah, cabut PKP, ada kemungkinan pemeriksaan. Gitu, Bu ya, ingat. Nah, itu. Saya mau tuh Bu Jarnianeti. Lanjut. Bapak Jaka Pratama Akuntan. Lebih bijak mana Pak Awan? Mengajukan pengurangan PP25, tapi risiko ditanya macam-macam oleh AR, atau setoran PP25 diputus di tengah tahun saja, tidak usah dibayar sampai Desember. Menurut saya lebih bijak adalah meminta permohonan pengurangan PP25, Pak. Nah, kalau Bapak tidak meminta, tiba-tiba putus, nanti akan langsung muncul STP. Nah, STP itu kalau sudah muncul, Bapak mesti bayar. Gitu, Pak ya. Jadi, ya, jangan langsung teman-teman hilangkan PP25-nya. Jangan langsung diturunin, jangan langsung stop bayar, jangan ya. PP25 itu harus dimintakan pengurangannya, dikasih dasar argumennya bahwa saya sudah menghitung nih Bapak AR bahwa dari perhitungan 6 bulan pertama, kalau kita panjangkan ke Desember, saya seharusnya akan kelebihan bayar. Sehingga seharusnya dari Juli sampai Desember, itu saya angkanya mesti turun menjadi sekian. Kasih dia argumen dengan hitung-hitungan yang jelas, gitu Pak. Nah, itu biasanya akan disetujui, gitu Pak. Tetapi jangan tiba-tiba nggak bayar ya. Nanti muncul STP. Kalau muncul STP, kita sudah harus bayar, gitu. Kita nggak bisa negosiasi ke STP. Semua teman tuh Pak Jaka. Bapak Fan 272. Kok, kalau reimbursement itu sebenarnya objek PPh bukan ya? Ini reimbursement apa ini Pak? Reimbursement apa ini? Jadi prinsip reimbursement kan gini, prinsip reimbursement itu kan si A menginvoice si C, kemudian si C bayarnya itu numpang B untuk bayar, gitu. B baru bayarin ke A, maka di pihak B ini tidak ada PPh-nya karena sebenarnya ini transaksi si A dengan si C, kan gitu. Itu namanya reimbursement. Nah, maksud Ibu nih bagaimana reimbursement-nya? Bagaimana kejadian sebenarnya reimbursement ini? Jangan-jangan ini transaksi. Kalau ini transaksi, maka ini jadi objek PPh, gitu loh, bukan reimbursement. Reimbursement itu si A menginvoice si C, kita di titik tengah itu hanya membantu menyalurkan uangnya saja, itu baru disebut reimbursement, gitu sih Pak. Tetapi kalau si C mesti bayar kita bayar si A, si C itu terima invoice dari kita terima invoice dari si A, maka ini bukan reimbursement namanya, ini sudah dua transaksi yang berbeda, gitu sih Pak. Nah, saya mau katakan tuh Pak Fan 272. Bapak Wu Suparto, malam kok. Malam Pak Suparto. Kalau mau buka toko di Tokped, apa yang harus dilakukan untuk menjadi UMKM? Dimulai dari mana? Yang pertama adalah Bapak masuk ke DJP online Bapak. Ke DJP online, Bapak pilih menu profil, kemudian Bapak perlu update KLU. Nah, di KLU yang nomor 2, Bapak mesti centang tuh, mesti klik satu kali, kemudian Bapak pilih. Bapak ini dagang apa nih? Dagang baju kah? Dagang komputer kah? Dagang handphone kah? Dagang apa? Di situ tulis. Nah, kemudian di-update. Nah, sehingga Bapak menjadi punya KLU usaha dagang. Oke? Jadi KLU Bapak adalah KLU yang punya usaha dagang sekarang. Yang kedua adalah Bapak perlu cetak surat keterangan PP23 di menu layanan, kemudian KSWP. Kemudian cetaklah surat keterangan PP23. Nah, surat keterangan PP23 ini hanyalah surat pendukung saja sih, surat pendukung saja. Tanpa ada ini pun Bapak sudah qualified kok, sudah bisa. Itu doang sih. Nah, selanjutnya Bapak tinggal bayar pajaknya. Tinggal bayar 0,5% kalikan omset mulai bulan depan. Gitu, Pak. Jadi tiap bulan bayar sebelum tanggal 15 untuk 0,5% kalikan dengan omset. PPh final, bruto tertentu. Gitu, Pak. Beres. Saya mau katakan tuh Pak Suparto. Bapak Jaka, 7. Tadi apa ya, Pak ya? Oke, terpotong kali Pak ya. Oke. Ibu Fan 272, reimbursement sifatnya sama tidak dengan permintaan uang muka dan penutupan uang muka. Saya rasa berbeda sih Bu, saya rasa berbeda. Reimbursement itu maksudnya kan numpang lewat sebenarnya. Numpang lewat reimbursement itu. Seperti saya nih konsultan pajak nih. Saya konsultan pajak. Saya bantuin klien saya untuk bayarin pajak ke negara. Nah, itu namanya reimbursement, gitu. Ketika uang itu masuk ke rekening saya tidak akui sebagai pendapatan, karena itu hanya uang titipan untuk bayar pajak. Nah, itu reimbursement, gitu Pak, Bu ya. Nah, coba cek lagi Bu, bagaimana detail transaksinya. Nah, semua itu Pak, Ibu Fenton. Ibu Jarnianeti, bolehkah satu perusahaan bisa punya beberapa KLU? Kalau perusahaan saya belum cek ya, kalau orang pribadi bisa Bu.
Kalau orang pribadi sudah pasti bisa punya beberapa KLU karena ada sehubungan dengan pekerjaan, usaha, pekerja bebas dan lain-lain. Kalau kalau perusahaan seperti cuma satu deh. Jadi perusahaan itu boleh punya banyak NIB, boleh kan? Boleh punya banyak NIB, boleh punya banyak klasifikasi usaha, tetapi untuk KLU dia mesti pilih satu yang paling utama. Gitu sih. Untuk KLU dia mesti pilih satu yang paling utama, sedangkan di dalam akte maupun di NIB silakan punya banyak bidang usaha mah boleh-boleh aja. Gitu sih. Nah, saya mengatakan itu Bu Jarnya Neti. Bapak Ton Yong 07. Malam kok, malam Pak Ton Yong. Kalau PT perorangan untuk harta perusahaan gabung kayak CV atau terpisah kayak PT pada umumnya. Maksud Bapak dalam rangka sisi hukumnya Pak ya. Yang saya tahu Pak, PT perorangan sama dengan PT biasa. Jadi levelnya itu sama seperti PT biasa, artinya sudah ada pemisahan yang jelas antara harta PT dengan harta pribadi. Tidak seperti CV. Jadi kalau PT perorangan itu sama seperti PT biasa, dia punya legalitas yang sama seperti PT biasa. Artinya harta perorangan dan harta perusahaan terpisah secara hukum. Gitu Pak. Setahu saya begitu ya. Saya mengatakan itu Pak Tan Yong. Bapak Tan Yong, kalau orang pribadi tadi bisa 2 KLU sebagai pekerja bebas dan karyawan perusahaan. Untuk ubah KLU yang di mana kok? Caranya gampang, Bapak tinggal masuk ke djponline.pajak.go.id, kemudian Bapak pilih menu profil. Pilih menu profil. Di dalam menu profil ada bagian-bagian lagi, Bapak pilih yang KLU. Nah, pilihlah menu KLU, kemudian disitulah Bapak pilih. Nah, Bapak tinggal centang tuh, centang bagian pekerja bebas, centang bagian karyawan, ya udah gitu doang sih. Nah, saya mau tahu tuh Pak Tanyong. Bapak Fan 272. Kalau istri pakai MPP suami, berapa PTKP buat potong PPh 21 istri kok? Terus status istri jadi K0 atau TK0 kok? Oke. Maksudnya kan istri pakai MPP suami bekerja di sebuah perusahaan gitu Bu ya. Nah, kalau istri pakai MPP suami bekerja di sebuah perusahaan, biasanya sih TK0. Biasanya TK0, kemudian PTKP-nya cuma satu. PTKP cuma satu. PTKP itu ya sesuai dengan kondisi si suami. Kalau dia belum punya anak, berarti K0. Gitu sih. Nah, jadi di tempat istri bekerja, itu PTKP-nya itu TK0. Gitu. Tetapi nanti ketika masuk ke SPT tahunan si suami, akan ngikutin PTKP si suami. Gitu. Sedangkan bukti potong si istri ini akan dilapor di SPT suami sebagai penghasilan final ya, sebagai PPh final, yaitu bagian yang namanya penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Gitu, Bu. Nah, saya mengatakan itu, Bu Ken. Pak Ken. Bapak YNNEFR. Kok harta kakak atas nama adik. Kalau mau dipindah atas nama kakak, kan caranya adik hibah ke ayah dan ayah hibah ke kakak. Buat 2 surat hibah, apakah boleh dalam waktu yang sama? Ya kalau bisa Bapak pisahkan lah, pisah 1 hari nggak apa-apa kan. Kalau bisa dipisahkan 1 hari atau 1 bulan. Nah, bentuknya apa nih Pak? Kalau bentuknya ini mobil atau tanah atau bangunan, kalau Bapak ketemu AR, ada beberapa AR yang nggak setuju. Dia maunya bangunan ini dibalik nama kepada orang tua dulu, baru dibalik nama lagi ke si kakak, gitu. Ada beberapa AR yang maklum, ya udah deh, nggak apa-apa deh, langsung masuk ke si kakak gitu. Tetapi ada beberapa AR yang nggak mau. Ini kan sudah terjadi transaksi nih. Hibah kan adalah sebuah transaksi loh. Nah, hibah dia mesti pindah baik nama kepada papa dulu, baru dibalik nama lagi kepada kakak. Nah, ada AR yang minta seperti itu. Gitu sih. Kalau baik nama hibah berarti kan PPh nggak usah bayar, tetapi mesti bayar yang 5% PPh-TP. Gitu sih Pak YNN. Nah, Bapak YNNE. Jadi harta itu tidak usah masuk SPT ayah langsung ke SPT kakak. Boleh-boleh saja, silakan boleh-boleh saja. Tetapi ketika nanti AR panggil, kan Bapak kan masih menjelaskan dong. Bapak akan menjelaskan bahwa, oh ini kejadiannya adalah dari adik kasih ke Bapak, Bapak kasih ke saya. Nah, maka si AR ada kemungkinan akan ngotot, oh kalau gitu mesti balik nama dulu ke Papa, baru balik nama kepada si anak. Nah, kalau udah seperti itu, AR-nya benar sebenarnya gitu loh. Kalau Bapak punya budget, terpaksa ikutin dia. Berarti kan bayar 10% tuh, bayar 5% ke sana, 5% ke sini. Tetapi kalau Bapak nggak punya budget, ya ribut aja sama AR. Terpaksa ribut sama AR gitu sih. Nah, sementara itu Pak YNNE. Ibu Melita Leong.
Malam Pak, malam Bu Melita. Beban penyusutan kendaraan sudah tidak dikoreksi fiskal 50% ya? Betul Bu, sudah tidak ada lagi ya yang namanya koreksi fiskal terhadap penyusutan kendaraan, sudah nggak ada. Karena semua sudah boleh dibiayakan. Karena sudah jadi beban natura, betul. Biaya tersebut sebaiknya tetap dicatat biaya penyusutan atau akun biaya apa Pak? Kalau menurut saya Bu ya, karena saya juga masih belajar juga dengan PMK 66, kalau menurut saya, yang namanya beban penyusutan atau beban tol bensin yang sifatnya natura, itu akan dikumpulkan langsung ke beban gaji gitu. Jadi beban gaji itu nanti kasih anak-anak akun gitu. Beban gaji kasih anak-anak akun yang namanya beban gaji strip natura gitu. Ada lagi beban gaji strip natura objek PP21, ada lagi beban gaji strip natura bukan objek PP21 gitu, biar bisa membedakan. Gitu sih. Jadi nanti bagaimana impact-nya terhadap perhitungan penyusutan. Nah, ini juga masih jadi perdebatan ya, bagaimana cara hitungnya ya. Tetapi kalau menurut saya sih lebih cocok kalau ini dikumpulkan semua ke PPh 21, ke beban gaji sih. Supaya nanti gampang untuk mengekualisasi PPh 21-nya. Gitu sih kayaknya kalau dari saya ya. Kalau Ibu tetap di penyusutan, boleh-boleh aja. Cuma nanti kasih tanda kan. Ada beban penyusutan yang bukan natura, ada beban penyusutan yang natura. Nah, itu mesti dipisahkan. Ya, tinggal pilih aja mau cara yang mana. Gitu. Semua itu Bu Melita Leong. Ibu Widya Asmara Aulia. Saya mencicil rumah dari tahun 2017, tapi lupa belum lapor di SPT. Tidak ada AJB atau KPR. Hanya utang ke orang pribadi. Sertifikat jadi di akhir 2023, harga 160 juta. Selama 2017 ke 2023 sudah bayar 100 juta. SPT 22 ada tabungan dan deposito 40 juta. Bagaimana cara supaya SPT 2023 yang wajar? Oke. Cara yang pertama adalah semua 160 juta itu diakui sebagai penghasilan di tahun 2023. Itu cara pertama, cara yang paling gampang, tetapi cara yang salah ya. Nah, jadi semua penghasilannya diakui di tahun 2023. Bisa berupa omset UMKM dagang, bisa berupa yang lain-lain gitu ya. Nah, tinggal dibayar pajaknya. Nah, cara yang lebih tepat, yang lebih betul, tetapi agak repot adalah pembetulan mundur. Pembetulan SPT 2022, 2021, 2020, 19, 18, mungkin mundur 5 tahun maksimal ya. Nah, dan dilaporkanlah dengan betul. Setiap tahun dilaporkan. Ini agak repot. Menurut saya sih terlalu repot ya, kalau sampai mesti pembetulan 5 tahun. Gitu. Pokoknya, gimana caranya, harta itu nanti akan masuk di tahun 2023 ini. Gitu. Yang paling gampang sih, ya udah pembetulan di 2023 aja. Oh, 2023 nggak usah pembetulan ya, belum dilakukan ya. Jadi SPT 2023 nanti tinggal dilaporkan, masukkan harta ini, dan masukkan penghasilan untuk menunjang harta ini. 160 sih kecil sih Bu, nggak besar. Kalau dari UMKM dagang yang omset 500 juta aja udah cukup. Gitu sih, nggak usah bayar pajak. Gitu Bu. Coba cek lagi ke konsultan pajaknya, atau ke penyuluh, atau mau ke PSTP juga boleh Bu, yang siapa tahu pajak.com. Ya. Semua teman tuh Bu Widya. Bapak Fen 272, kok syarat mendapatkan SKB PPh 22 dan cara mengajuinya gimana kok? Syaratnya adalah kalau Bapak memang memenuhi kriteria, salah satunya adalah kriteria UMKM kan. Kalau Bapak memenuhi kriteria UMKM, maka kalau Bapak punya suket PP 23, maka seharusnya sudah tidak dipotong PPh 22. Nah, tetapi kalau masih perlu untuk surat resminya, Bapak mesti ke KPP. Mesti datang ke KPP, minta ke KPP, isi formulir untuk dapatin SKB PPh 22 dan 23 gitu sih. Nanti ada surat dari KPP itu, ada surat dari KPP persetujuan bahwa Ibu atau Bapak sudah memenuhi kriteria sehingga tidak lagi dipotong PPh 22 23. Gitu sih. Nah, mesti datang ke KPP ini Bu, mesti manual. Nah, saya mengatakan tuh Bu Fen. Ibu Dea Andri, Kak, kok program pajaknya mahal banget Kak, 7,5 juta. Iya sih, nggak mahal sih sebenarnya sih. Tergantung, kalau kan targetnya kan menghasilkan uang 1 miliar. Nah, kalau uang 1 miliar dengan modal 7,5 juta, itu murah. Tetapi kalau nggak berhasil, nah mungkin mahal. Tergantung bisa berhasil atau nggak, Bu. Gitu. Selamat waktu, Bu Dea. Ibu Licing 25.
Pak Awan, untuk pajak Natura mulai berlaku Juli 2023 ya? Betul, Bu. Sedangkan Januari sampai Juni tidak berlaku ya? Betul, Bu. Jadi Januari sampai Juni itu untuk si perusahaan udah nggak usah ribet, udah nggak usah ngapa-ngapain. Untuk si pegawai yang menerima Natura, dia perlu hitung sendiri. Perlu hitung sendiri, bayar sendiri, dan lapor sendiri di SP tahunan nanti 2023 dia. Gitu, Bu. Itu bakalan repot sekali ya, dan gua rasa tidak ada pegawai yang akan laporkan ya. Cuman ya begitu aturannya. Ini bagus sebenarnya, ini bagus. Supaya apa? Supaya si perusahaan tuh nggak ribet. Supaya perusahaan tuh nggak sampai mesti pembetulan Januari, Februari kan repot tuh. Jadi udah lupakan Januari sampai Juni, dilupakan saja. Lanjut sekarang Juli baru mulai dihitung gitu. Nanti si pegawai terserah dia deh. Kalau dia rajin, dia mau menghitung sendiri ya silakan. Memang peraturan suruh dia untuk menghitung sendiri. Gitu sih. Nah, semua tentu Bu Lici. Ibu Melita Leong, Pak, syarat fasilitas kendaraan jadi objek PPh 21, 1. Pemegang saham, 2. Gaji lebih dari 100 juta. Apakah harus terpenuhi dua-duanya tersebut atau hanya salah satu saja terpenuhi sudah menjadi objek PPh 21? Salah satunya saja, Bu. Salah satu saja ya. Salah satu terpenuhi, maka dia sudah jadi objek PPh 21. Gitu. Nah, jadi di undang-undang kan ngomong ini, di PMK bilangnya gini, kalau dia bukan pemegang saham atau gaji di bawah 100 juta, bukan pemegang saham dan gaji di bawah 100 juta, maka itu bukan objek PPh 21. Artinya apa? Kalau salah satunya dilanggar, maka dia jadi objek PPh 21. Gitu. Simple sih. Pemegang saham atau gaji di atas 100 juta, maka sudah jadi objek PPh 21. Nah, saya mengatakan itu Bu Melita. Ibu Yarvin Manlin. Malam Bu Yarvin. Apa yang harus dilakukan jika omset PTP non-PKP melebihi batas maksimal omset 5M dalam satu kali transaksi? Oke, maka setelah dia melewati 5M itu, dia perlu mengajukan PKP ke kantor pajak, Bu. Mengajukan PKP, dan dia dikasih waktu bulan berikutnya. Bulan berikutnya, dia sudah perlu menjadi PKP. Gitu sih, Bu. Gitu doang sih syaratnya. Luar biasa ya, satu kali transaksi 5M, luar biasa. Jadi, segera dia mengajukan PKP, dan setelah PKP terbit, dia harus mengajukan yang namanya password lah, kode aktivasi lah, e-faktur lah, kemudian dia sudah mulai bisa buka kartu pajak setelah itu. Gitu sih, Bu. Terpaksa begitu ya, kalau sekali invoice sudah 5M. Saya mengatakan itu, Bu Yervin. Lanjut. Ibu Felicia Lash. Biasa kendaraan pribadi dimasukkan sebagai aset badan untuk menghindari pajak kendaraan progresif. Betul. Sekarang kan penyusutan harus dihitung sebagai PP 21. Solusi gimana, Pak? Solusinya adalah ikutilah negara. Jadi nggak usah khawatir, Bu, dan teman-teman semua ya. Kita tidak perlu menciptakan solusi-solusi supaya nggak kena pajak. Nggak perlu. Ini PP 21 tidak besar kok nilainya. PP 21 itu tidak terlalu besar nilainya. Jadi, biarkanlah tetap seperti itu, dan biarkanlah penyusutan ini menjadi Natura dan menjadi objek PPh 21. Biarkan seperti itu. PPh-nya nggak terlalu besar kok sebenarnya, PPh 21 ini. Daripada itu kendaraan nanti mesti dibalik nama ke orang pribadi lagi, dijual ke orang pribadi, dan sebagainya. Saya rasa nggak terlalu perlu ya. Kalau untuk kendaraan baru, oke. Kalau untuk kendaraan baru, oke lah. Pakai nama pribadi aja, atau gimana gitu. Tetapi, untuk yang sudah berjalan, saya rasa kita tidak perlu bikin tes planning aneh-aneh. Biarkanlah itu objek PPh 21. Memang itu tujuannya PMK gitu. Memang PMK itu tujuannya untuk itu, supaya PPh 21 naik gitu. Kalau kita ngakalin supaya nggak kena PPh 21 kan jadinya malah nggak kena pajak gitu kan. Jadi nggak perlu. Jadi biarkanlah itu menjadi objek PPh 21 mulai sekarang. Memang begitu aturannya. Nah, semua aturan itu Bu Felicia. Ibu Justi 8871. Malam kawan, malam Bu Justi. Suami meninggal dapat cairan dana dari asuransi. Apakah boleh laporkan SPT tetap memakai NPWP suami atas dana asuransi tersebut? Terima kasih kok. Menurut saya boleh, tetapi lebih baik sih segera diganti ke istri sih, Bu. Lebih baik segera diganti ke istri. Kalau mau, karena Ibu mungkin masih masa berduka, atau mungkin masih merasa kerepotan ngurus sana ngurus ini, untuk sekali nggak apa-apa lah. Tetapi mulai tahun depan, nah, ketika Ibu sudah tenang atau sudah santai, Ibu perlu bikin NPWP. Si istri perlu bikin NPWP. Kemudian semua harta si suami, termasuk uang dari asuransi, perlu dilaporkan di SPT-nya si istri, gitu. Sedangkan si almarhum sudah dibikin SPT nilainya 0. Rupiah sudah 0 harta semua,
Nah, setelah itu barulah bisa cabut NPWP si suami. Gitu sih, Bu. Ya, untuk 1 tahun, 2 tahun nggak apa-apa lah. Tapi ke depannya dipindahkan ke istri. Gitu, Bu. Semua tentu Pak Jasti atau Bu Jasti. Ibu Liu Lucy 2012. Sorry kok. Oh nih. Kok nggak bisa daftar yang seminar konsultan 1M ya? Bolak-balik di Pimpong suruh konfirmasi password. Padahal waktu itu ikut yang pertama nggak begitu. Oh, mohon maaf Bu, mungkin lagi ada error di landing page-nya. Ibu coba DM aja ke DM Instagram. Chatting di Instagram, Bu. Chatting di Instagram. Namanya siapa, emailnya berapa, nanti biar orang kantor saya yang bantuin Ibu. Itu Bu ya. Mohon maaf Bu ya. Sama itu Bu Lucy. Bapak Budi pasti bisa. Pak, jika bentuk usaha CV untuk pendapatan pemilik, pakai yang dilaporkan di SPT orang pribadi adalah jumlah prive ya Pak. Saya ulang ya. Bentuknya CV. Untuk pendapatan pemilik, pakai yang dilaporkan di SPT orang pribadi adalah jumlah prive. Dan jika ada setor modal, apakah mengurangi pendapatan yang prive tadi? Sorry Pak. Maksud Bapak lapor di SPT sebagai harta ya. Jadi harta kita di CV yang kita laporkan di SPT pribadi kita itu adalah senilai modal yang tercantum di CV, Pak. Gitu Pak ya. Bukan privenya, bukan laba ditahan, tapi senilai modal. Jadi modal di CV itu, jadi di CV itu di bagian neraca, di CV di bagian neraca, modalnya itu berapa nilainya. Nah, itulah yang kita laporkan di SPT pribadi kita sebagai yang namanya harta kita. Harta yang namanya modal di CV. Gitu sih, Pak. Nah, sedangkan pendapatan prive itu dilapor sebagai penghasilan. Penghasilan di lampiran 3 yang namanya penghasilan yang bukan objek pajak. Nah, itu masuk ke situ pendapatan privenya. Sedangkan privenya kan begitu masuk sudah jadi uang kan ke rekening atau ke deposito kan. Nah, itu dilapor sebagai rekening, bukan dilapor sebagai harta CV gitu. Yang dilapor sebagai harta yang untuk CV itu adalah hanya senilai modal yang juga dilapor di CV. Jadi sama, CV lapor modal berapa, di kita pun lapor harta modal di CV berapa. Gitu. Nah, saya mau katakan tuh Pak Budi pasti bisa. Bapak Riosan, jika ada tunggakan pajak di PT, apakah DJP pihak blokir rekening, direksi, atau pemegang saham? Seharusnya tidak ya. Jadi secara aturan hukum positif, seharusnya kalau PT kena masalah, si pribadi itu nggak kena. Gitu. Itu secara hukum positif. Tetapi pada faktanya, kadang-kadang PT itu uangnya diambil ke rekening pribadi bos. Nah, kalau orang pajak bisa membuktikan ini, maka otomatis yang pribadi pun diblokir. Gitu, Pak. Tetapi kalau si direktur tidak mengambil uang di PT, dia hanya mengambil uang sebatas gaji dia saja, dia tidak menggelapkan uang PT, maka seharusnya rekening pribadi dia aman. Gitu. Cuma kan beberapa kejadian kan, begitu PT bermasalah, uangnya diambil ke rekening pribadi si PT, si direktur itu nggak boleh. Itu maka akan dikejar ke pribadinya. Intinya sih uangnya di mana sih sebenarnya? Nah, semua tentu Pak Rio San. Bapak Robi RF26. Malam Pak Wan, malam Pak Robi. Bulan Maret ini saya sudah ikut-ikutan submit NPPN. Padahal tahun ini masih harus pakai PPh final 0,5%. Apakah tidak apa-apa jika lapor SPT nanti tetap pakai norma PPh final? Nggak ada masalah Pak. Ini orang pribadi Pak ya, orang pribadi ya. Jadi orang pribadi itu boleh punya 4 KLU Pak. Jadi Bapak boleh punya NPPN selaku pekerja bebas. Bapak juga boleh sekaligus menjadi pedagang final UMKM 0,5%. Gitu Pak. Jadi nggak ada masalah. Jadi tetaplah menggunakan 0,5%, sementara NPPN-nya disimpan untuk jaga-jaga aja. Gitu, nggak masalah. Saya juga sama, saya punya NPPN dan saya juga mungkin ada UMKM juga, nggak ada masalah. Nah, semua tentu Pak Robi. Bapak Robi, atau harus cancel surat permohonan NPPN? Tidak perlu Pak, tidak perlu dan tidak bisa cancel NPPN. Nggak perlu. Nah, semua tentu Pak Robi. Tetap aja Pak lanjutin UMKM-nya, nggak masalah. Bapak Tonyong, terima kasih kok. Sama-sama Pak Tonyong. Bapak Budi pasti bisa. Pak, jika seorang laki-laki menikah lagi dengan seorang wanita yang punya anak, untuk status anaknya tadi termasuk sedarah atau semendak seperti anak angkat ya Pak? Atau seperti apa? Termasuk Pak, yang penting dia sudah legal ya. Dia sudah legal menikah dan si anak itu tidak punya orang tua, si bapak ya. Si anak itu masih punya bapak nggak? Kalau si anak itu masih punya bapak, nah
dan dia ditanggung oleh si bapaknya, maka kita yang sebagai ayah tiri tidak menanggung. Nah, tetapi kalau anak itu sudah nggak punya bapak, atau dia punya bapak tapi nggak ditanggung, dan dia ikut suami baru ini, maka si suami baru ini bisa mengakui anak tiri ini sebagai tanggungan dia. Bisa sih. Semendak ya kalau nggak salah namanya ya. Ya istilahnya itu deh istilahnya. Pokoknya anak tiri itu boleh. Anak tiri itu boleh jadi tanggungan. Nah, saya mengatakan tuh Pak Budi pasti bisa. Lanjut. Bapak Andi sini. Malam kok, malam Pak Andi sini. A terima harta atas waris berupa tanah. Apakah tetap bayar BPHTB? Tetap Pak ya, tetap bayar BPHTB buat teman-teman semua yang namanya balik nama properti, tanah atau bangunan tetap harus bayar BPHTB. Mau dia waris, hibah, bukan waris, bukan hibah, tetap sama mesti bayar BPHTB yang 5% ya. Jika tetap bayar, lalu fungsi SKB yang diterbitkan oleh KPP jika menerima waris untuk apa kok? Nah, SKB itu untuk menghilangkan yang PPh penjual yang 2,5% itu Pak. Ya, SKB untuk waris itu untuk menghilangkan yang PPh penjual yang 2,5%. Sedangkan BPHTB ini untuk pembeli. Ya, BPHTB itu untuk pembeli. BPHTB itu bukan pajak ya. BPHTB ini adalah bea balik nama, semacam bea admin untuk balik nama. Gitu Pak ya, bukan SKB. Kalau SKB itu untuk PPh yang 2,5% itu bisa gratis. Gitu Pak ya. Kan ada pajak penjual, pajak pembeli. Pajak penjual itu digratiskan dengan SKB, pajak pembeli yang namanya BPHTB itu 5% itu tetap harus dibayar. Itu nggak ada SKB-nya. Nah, semua tentu Pak Andi sini. Bapak Budi pasti bisa. Pak, untuk SPT 70 orang pribadi, yang kolom PPh pasal 25-nya kan bisa diklik atau tidak. Ini kira-kira kita klik yang bayar PPh 25 atau tidak usah diklik saja agar kita tidak bayar PPh 25. Tergantung Bapak nih, Bapak usahanya UMKM final atau pekerja bebas. Kalau Bapak UMKM final, maka tidak usah diklik. Memang itu nihil Pak, tidak perlu. Tetapi kalau Bapak ini pekerja bebas, maka Bapak boleh pilih klik, boleh juga pada pilih tidak klik. Gitu sih. Kalau saya sih cenderung tidak klik gitu. Tetapi ada beberapa klien yang memang dari dulu sudah ada PPh 25, ya terpaksa jalan terus. Gitu sih. Tapi kalau klien-klien baru, biasanya sih saya tidak bayar PPh 25. Tetapi kan akibatnya di SPT tahunan bakal gede nanti pajaknya. Nah, mau nggak dia? Kalau nggak mau ya udah pilih PPh 25 supaya ringan sebenarnya, supaya membantu kita lebih ringan gitu doang sih. Nah, semua tuh Pak Budi. Bapak YNNEFR. Kok deposito kakak atas nama adik mau dipindah ke SPT kakak dengan hibah, apakah SPT kakak, SPT ayah, dan SPT adik akan diperiksa AR? Oh, kalau deposito boleh Pak. Jadi Bapak kan langsung dihibahkan kepada orang tua kan? Dihibahkan kepada orang tua, ditransfer dulu Pak. Ditransfer dulu kepada orang tua. Nanti mungkin bulan depan atau 2 hari lagi ditransfer ke kakak gitu kan. Dibikinlah surat hibah lagi, ada 2 hibah gitu kan. Nah, apakah akan diperiksa oleh AR? Jawabannya terserah si AR. Jadi AR itu suka-suka dia mau periksa kita bertiga ya boleh, mau periksa si kakak doang boleh, mau periksa si adik doang sendiri juga boleh. Jadi bebas. Si AR itu punya hak, dia punya hak gitu sih. Ya kalau dia periksa nggak ada masalah. Kalau dia periksa nggak ada masalah toh. Kita tinggal jelaskan apa adanya. Jelaskan apa adanya, Pak, ini ada hibah deposito dari adik kepada Bapak, sudah ditransfer, kemudian dari Bapak kepada saya, sudah ditransfer juga. Jadi sudah ada surat hibahnya resmi, sudah ada bukti transfer sudah resmi, jadi nggak ada masalah. Kalaupun diperiksa ya aman-aman aja. Gitu sih. Nah, saya mengatakan itu Pak YNNER. Ibu Cecilia Teja, malam Pak Wan, malam Bu Cecilia. Mau tanya, kalau istri ikut MPP suami, apabila suami meninggal, apakah tidak boleh istri tetap menggunakan MPP suami? Karena selama ini kan harta atas nama istri dan pendapatan digabung. Jawabannya nggak boleh. Kenapa begitu? Karena sekarang itu NPWP sama nomor NIK KTP akan disatukan kan. Orang sudah meninggal, nanti nomor NIK-nya akan tidak valid. Gitu Bu. Orang yang sudah meninggal, mohon maaf nih, nomor NIK-nya akan tidak valid. Gitu. Sekarang sih masih bisa, tapi mungkin 1 Januari tahun depan sudah dihapus tuh dari database pajak, udah nggak bisa. Nanti gara-gara itu nggak valid, dia jadi nggak bisa lapor lah, jadi nggak bisa bayar, kan repot tuh Bu. Nah, jadi sebaiknya kalau sudah meninggal ya sudah, biarkanlah dia rest in peace, biarkanlah dia meninggal dengan tenang. Jadi kita yang masih hidup,
kita ambil tanggung jawab itu, gitu. Kita bikin NPWP, si istrinya nih bikin NPWP, kemudian semua harta atas nama suami ataupun semua di SPT suami diakui ke NPWP istrinya, kemudian NPWP almarhum ditutup. Gitu sih. Itu yang betul, Bu. Karena sudah gabung ke NIK nih. Nanti orang-orang yang sudah meninggal dan sebagainya itu akan dihapus dari sistem. Gitu sih, Bu. Semoga tuh, Bu Cecilia. Bapak Jemi Pranaya, kok berarti kalau PTP omset di bawah 4,8 berarti tidak harus buka faktur PPN ya? Tidak perlu ya Pak Jemi dan teman-teman, mau dia PTP, PT, CV, orang pribadi, apapun bentuknya, kalau dia punya omset di bawah 4,8 M, maka dia itu UMKM dan tidak perlu buka faktur pajak PPN. Sudah betul. Nah, semoga tentu Pak Jemi. Oke, lanjut Ibu Melani S90. Malam Pak Wan. Malam Bu Melani. Malam teman-teman semua. Ibu Melani. Malam Pak. Mau tanya, kalau mau lapor PPh 23 non PKP, kita harus punya apa Bu? Terpotong Bu. Oh, kalau mau lapor PPh 23 non PKP, kita harus punya Enova atau Paspres untuk melaporkannya, dan apabila tidak ada gimana Pak? Tidak perlu Bu, tidak perlu Enova, tidak perlu, tapi Ibu perlu Paspres ya. Nah, PPh 23 non PKP itu akan dilapor di menu yang namanya PPh unifikasi, ya kan? Di menu unifikasi. Nah, supaya Ibu bisa aktifkan unifikasi ini, Ibu perlu minta sertel kan, sertifikat elektronik. Supaya minta sertifikat elektronik, Ibu mesti punya Paspres untuk password untuk masukin sertel ini. Nggak ada masalah sih, Bu. Tidak perlu Enova, tidak perlu e-faktur ya. Ibu tinggal datang ke kantor pajak, bilang, kantor pajak, nih, pelayanan saya mau bikin sertel, tetapi yang non PKP ya, karena saya mau bikin PPh unifikasi, gitu Bu. Minta ke KPP aja, nanti langsung di email kok, langsung di email dapat sertelnya, langsung Ibu bisa pakai untuk lakukan PPh unifikasi, gitu Bu. Nah, saya mau ngatur tuh Bu Melani. Terus di atasnya ada Ibu Mimi Wu Mei. Malam Pak, malam Bu Mimi. Kupon ori per bulan, cara lapor tahunan bagaimana? Dan harus bayar pajaknya lagi. Oke, tidak usah bayar pajak lagi Bu ya. Tidak usah bayar pajak lagi karena semua yang namanya SBN, surat berharga negara, sudah kena pajak final 10%. Oke. Cara lapornya adalah di SPT tahunan, Ibu masukkan di lampiran 3 yang namanya PPh final. Oke, di lampiran 3 PPh final ada kategori yang namanya obligasi pemerintah. Laporkanlah ke situ Bu. Semua yang namanya ORI, kemudian FR, SR, yang gitu-gitu tuh, yang namanya SBN, laporkanlah ke situ. Obligasi pemerintah, itu sudah kena PPh final 10%. Ketika Ibu terima tuh sudah net dari 10%-nya. Jadi sudah aman, Bu. Nah, saya mengatakan tuh Bu Mimi, Bu Mei. Bapak Edi Afro 308. Malam kawan, malam Pak Edi. Mau tanya, fee sales perusahaan, kalau di pembukuan masuknya biaya apa? Terima kasih. Menurut saya Pak ya, kalau dia orang pribadi, salesnya ini masukkan sebagai beban gaji. Ya, kalau dia orang pribadi, masukin sebagai beban gaji dan ingat dipotong PPh 21 gitu. PPh 21. PPh 21 tuh nggak besar sebenarnya, nggak besar kok. Dipotong saja PPh 21 dan jadi clear gitu. Orang itu dapat bukti potong gitu sih. Nah, saya mengatakan tuh Pak Edi. Ibu Kiminov 2269. Saya pernah beli mobil pakai nama karyawan, lupa masuk di SPT. Saat itu karyawan masih satu kakak dengan orang tuanya. Nah, orang tuanya jadi dapat surat panggilan untuk menjelaskan mobil ini. Sekarang udah saya masukin SPT, tapi kan orang tuanya masih dapat surat ya, masih dapat surat disuruh lapor penjualan barang mewah. Padahal tidak ada jual beli, cuman saya akui dengan bayar denda dan lain-lain. Oke, gampang kok. Jadi si orang tuanya karyawan ini tinggal bikin sebuah surat, Bu. Tinggal bikin sebuah surat pernyataan ya. Pakai materai ya, pernyataan bahwa mobil yang ini memang betul atas nama saya, tetapi bukan milik saya. Oke? Mobil ini adalah milik dari siapa namanya? Mungkin nama bosnya atau nama siapa kan? Dan beliau ini sudah melaporkan di SPT tahunan pribadi dia sebagai asetnya dia. Gitu, Bu, beres. Gitu. Jadi kepemilikan mobil ini adalah sudah beres, sudah dimiliki oleh bos saya, dan sudah dilaporkan oleh bos saya di SPT tahunan pribadi dia. Kalau perlu kasih dia bukti juga boleh. Kasih dia bukti SPT bosnya juga boleh. Gitu. Atau bosnya yang menghadap juga nggak ada masalah. Gitu sih. Intinya kan barang ini bukan punya dia. Dia nggak usah khawatir. Dia tinggal bikin surat pernyataan saja bahwa itu bukan milik dia.
Sedangkan yang punya sesungguhnya sudah laporkan pula, sudah aman. Gitu. Tinggal kasih tahu aja kondisi sebenarnya pada orang pajak. Gitu sih. Nah, semoga bantu Bu Kiminov 2269. Ibu Andi sini menyambung yang tadi waris kok. Kan si A menerima harta waris, bukan menjual harta waris. Kenapa ada SKB untuk PPh penjual? Betul. Jadi ketika kita balik nama itu kan secara BPN itu kan tahunya jual beli, ya kan? Secara notaris kan tahunya jual beli. Ketika ini adalah waris ataupun hibah, maka dia perlu minta ke kantor pajak SKB. Nah, SKB kan ada nomornya tuh. Nah, nomor SKB itu nanti dia input. Setelah dia input, barulah ini bisa gratis pajak PPh penjualnya. Gitu sih. Kalau nggak ada nomor SKB, nanti kan di sistem notaris ini nggak tahu kalau ini tuh hibah atau waris. Gitu loh. Jadi, supaya notaris itu, sistemnya itu bisa tahu ini hibah atau waris, dia perlu nomor SKB-nya. Nah, nomor SKB dari kantor pajak itulah yang dia pakai untuk menggratiskan PPh-nya ini. Gitu, Pak. Nah, saya mengatakan tuh Pak di sini. Bapak I Setiawan, jadi bisa bagaimana dengan pajak warisan tersebut atas gedung pabrik? Gimana Pak? Pertanyaannya Pak, terpotong tadi Pak Is, kayaknya nggak ada awalnya Pak. Tadi gimana Pak? Coba diketik lagi Pak Is. Mohon maaf Pak. Kayaknya belum keketik semua. Bapak Budi SSS 89. Malam kok, malam Pak Budi. Ada hibah orang tua lupa dilapor di 2019. Apakah dilapor 2023 aman? Apakah harus ada surat hibah atau aman seperti apa ya? Menurut saya sih Pak, pertama mesti ada surat hibah ya. Mesti ada surat hibah sudah pasti, lebih aman. Kemudian mengenai baru dilapor sekarang itu masalahnya gimana? Apakah dia ikut PPS K2 atau tidak ikut PPS K2? Kalau dia ikut PPS K2, maka terpaksa hibah ini dilakukan di 2023. Bikin surat hibahnya itu 2023, bukan 2019. Gitu. Supaya nggak bentrok sama PPS. Gitu. Tetapi kalau dia belum ikut PPS, atau tidak ikut PPS yang K2, maka aman aja. Boleh pembetulan 2019, boleh langsung 2023. Gitu. Kalau masih bisa sih, lebih baik bikinlah hibah 2023 aja. Jadi beres. Nggak usah pembetulannya lalu-lalu. Gitu. Bikinlah surat hibah tahun 2023, jadi beres. Gitu sih, Pak. Dan ingat ya, hibah itu punya syarat, SPT orang tuanya harus sudah lapor sebelumnya. Itu lebih aman. Nah, saya mau tuh Pak Budi. Ibu Licing 25. Oh, kalau karyawan diangkat jadi pengurus, tapi bukan pemegang saham. Untuk biaya kendaraan, tidak dijadikan ojek PP21 apabila gajinya kurang 100 juta per bulan ya. Betul, Bu. Betul ya. Betul. Jadi buat karyawan yang bukan pemegang saham dan gaji di bawah 1 juta, kalau dia dapat fasilitas mobil, maka itu boleh dibiayakan semuanya. Itu adalah natura dan bukan objek PPh 21. Itu, Bu. Saya mau tahu tuh, Bu Licin. Tetapi mobil lihat juga ya. Kalau mobilnya Mercy, ya nanti ribut sama AR. Tuh, Bu. Ibu Melani S90. Kalau sertel dan paspresnya salah, kita harus bagaimana ya, Pak? Oh, Ibu bisa meriset paspres. Ibu datang ke KPP, bilang saya lupa nih paspresnya. Nanti ada formulir tuh, ada formulir untuk riset paspres. Bisa Pak, bisa kok Bu. Apakah bisa minta lagi ke KPP dengan online atau dengan menggunakan e-fin? Nggak bisa Bu, harus datang langsung ke KPP. Karena kan sertel dan paspres ini terlalu sensitif. Dia nggak mau kalau online. Kemungkinan besar mesti datang langsung sih, gitu Bu. Zaman-zaman COVID sih masih bisa tuh online. Sekarang kayaknya diminta langsung datang deh. Karena ada formulir mesti diisi. Gitu, Bu. Nah, saya mau tahu Bu Melani. Ibu Ratna Vio. Kok tanya kalau SPT tahunan 19-2021 lapor dengan persentase normal, terus 2022 apakah boleh pakai final 0,5%? Terima kasih. Ini orang pribadi, Bu ya. Kalau orang pribadi itu boleh-boleh saja. Orang pribadi itu boleh sampai 2024 menggunakan 0,5%. Kenapa begitu? Karena satu orang pribadi itu boleh punya 2 KLU atau lebih gitu. Jadi KLU normalnya jalan terus atau dimatikan juga boleh. Sedangkan KLU UMKM-nya baru mulai. Kan nggak ada masalah. Boleh-boleh aja. Gitu. Nah, saya mau tahu Bu Ratna. Ibu Priyani Wijaya. Malam kawan, malam Bu Priyani. Jadi pemegang saham di PT yang dapat inventaris kendaraan. Biaya sehubungan dengan kendaraan tersebut kan dianggap penghasilan. Nah, itu bayar pajaknya
sebagai PP21 apa gimana ya kok? Betul Bu, sudah betul ya, sebagai biaya sebagai biaya gaji yang namanya natura. Natura itu kan bagian dari komponen gaji, ya kan? Dan dihitung PP21-nya. Betul Bu, betul ya. Pokoknya dia pemegang saham, dia dapat kendaraan, maka sudah betul. Maka itu adalah objek PP21, tinggal dihitung di laporan gajinya. Ketika dia dapat gaji, akan ada satu komponen tambahan yang namanya natura. Gitu Bu. Nah, saya mengatakan itu Bu Priyani. Bapak Budi pasti bisa. Pak, jika reimbursement yang ditagihkan ke kita, lalu kita tagihkan lagi ke pihak selanjutnya, nilainya sama, maka tetap tidak bisa diakui sebagai reimbursement yang tidak terkena pajak ya Pak? Jawabannya bisa, tetapi salah satu syarat yang mendukung adalah invoice-nya itu langsung dari A ke C, nggak ke kita. Itu lebih aman Pak, itu baru betul. Itu baru reimbursement. Dari A ke C, invoice-nya kita orang tengah-tengah cuma bantuin transferin doang. Nah, itu baru namanya reimbursement. Tetapi kalau si A invoice ke kita, kemudian kita invoice kepada si C, ini sudah jadi dua transaksi, ada dua transaksi. Jadi kalau ini jasa, maka sudah terjadi dua transaksi dan sudah terjadi 2 kali pemotongan pajak. Gitu sih Bu, Pak. Lebih baik sih begitu. Jadi yang paling benar adalah mintalah si A langsung bikin invoice kepada si C. Kita hanya bantuin bayar doang. Gitu sih. Nah, saya mau tahu tuh Pak Budi. Bapak Kiminov, Ibu Kiminov 2269. Kalau nggak usah bikin surat, hanya saya, bosnya menghadap AR-nya, boleh nggak? Saya rasa boleh-boleh saja, Bu. Dan apakah si ortu, karyawan saya itu, ikut serta saat menghadap AR tersebut? Terserah, mau dia ikut boleh, tidak mau ikut juga nggak masalah. Gitu. Kalau si orang tuanya si karyawan ini tidak mau terlibat, ya sudah, kita yang bikin surat pernyataan, Bu. Jadi kalau si WP ini tidak mau terlibat lagi, nanti kita yang bikin surat pernyataan. Saya menyatakan bahwa mobil tersebut atas nama si bapak ini adalah milik saya. Itu adalah milik saya, bikin surat pernyataan di atas materai, dan sudah saya laporkan di SPT tahunan saya. Kasih dia bukti laporan SPT kita. Beres. Gitu, Bu. Jadi, bilang ke AR, tolong jangan ganggu dia lagi, Pak. Itu cuma orang numpang nama doang. Gitu. Sama seperti Pak Rafael Alun. Ingat kan, Pak Rafael Alun kan beli mobil Rubicon pakai nama orang kan? Ya mau nama siapapun nggak peduli, itu mobil punya dia, uang punya dia, maka dialah harus laporkan di SPT tahunan dia. Gitu, nggak ada masalah. Gitu Bu. Nah, saya mau tahu tuh Bu, Kino 2269. Bapak An di sini. Baik, terima kasih kok. Sehat selalu. Sama-sama Pak, sehat selalu. Bapak Ediafro 308. Tanya lagi Pak Awan, apakah ada resiko kita beli tanah yang belum dimasukkan ke SPT yang menjualnya? Di kita sih nggak ada masalah Pak, nggak ada masalah. Cuman di dia belum masalah kan, dia belum lapor, tiba-tiba dia dapat uang dari penjualan, gitu. Dia yang masalah. Dan sekarang setahu saya notaris itu udah nggak mau lagi. Notaris itu udah nggak mau lagi jualan barang di mana jual beli properti di mana properti itu belum dilapor di SPT penjual. Notaris itu udah nggak mau yang baru-baru ya. Tapi notaris yang lama mungkin masih mau ya. Tapi notaris yang baru-baru udah nggak bisa. Karena si notaris ini punya kewajiban untuk melaporkan lagi ke negara, gitu loh. Gitu. Jadi harus sudah ada di SPT tahunan si penjual. Yang saya dengar sih begitu ya. Nah, saya mengatakan tuh Pak Edi, nggak masalah Pak, kita emang nggak masalah. Bapak Jaki Muammar 2981, malam Bang, Pak Jaki. Bapak Jaki, kok kalau mau konsul pribadi bisa? Bisa Pak, Bapak tinggal masuk ke DM aja, ke DM ya, DM Instagram, chatting aja Pak. Bapak Is Setiawan, bagaimana jika anak dapat warisan pabrik tetapi tidak ada surat warisan khusus? Hanya ada surat warisan secara intern yang ditandatangani kedua belah pihak. Apakah bisa digunakan? Jawabannya bisa Pak, bisa ya. Jadi surat itu yang sudah ditandatangani kedua belah pihak itu sudah resmi itu Pak, sudah resmi. Kalau Bapak mau lebih resmi lagi, surat itu datangin ke notaris, minta legalisir ke notaris, di stempel doang, gitu doang sih. Nah, saya mau tahu tuh Pak Is. Ibu Melani. Baik Pak Awan, terima kasih. Sama-sama. Sama-sama Bu Melani. Bapak Is Setiawan. Pabrik orang pribadi. Oh, orang pribadi. Iya, nggak masalah Pak. Nggak masalah. Kan sudah ada surat waris kan. Surat waris bawah tangan boleh kok. Bapak Budi SSS 89. Syarat pembuatan hibah seperti apa ya? Prosesnya seperti apa? Bikin sendiri atau notaris atau ke KPP terdaftar? Menurut saya bikin sendiri juga boleh Pak. Tidak perlu ke notaris.
Tapi kalau nilainya sudah besar, bermiliar-miliar, lebih baik ke notaris gitu. Tetapi tanpa notaris pun itu surat sudah legal gitu loh. Notaris bukanlah tanda legal atau tidak legal sebuah dokumen, tidak ya. Nah, tanpa notaris juga boleh. Kemudian pembuatan hibah seperti apa? Yang pertama adalah sudah dilapor di SPT tahunan si pemberi hibah, si pemberinya ya. Jadi si bapaknya itu sudah lapor di SPT tahunan dia. Kemudian hibah itu hanya bisa kalau mau bebas pajak ya. Kalau mau bebas pajak hanya bisa dari orang tua kandung kepada anak dan anak kepada orang tua kandung. Udah gitu doang. Gitu. Jadi tidak boleh kakek ke cucu, nggak boleh. Kemudian kakak ke adik tuh nggak boleh. Hanya boleh bapak ke anak, anak ke bapak. Udah gitu aja, paling beres, paling gampang. Gitu Pak. Semangat dulu Pak Budi. Ibu Ratna, thanks kok jawabannya, sangat membantu. Makasih Bu Ratna, sama-sama. Ibu Priani, oke masih kawan, sama-sama Bu Priani. Ibu Ida Chandra, malam Pak, malam Bu Ida. Mau tanya, orang tua ada lapor harta rumah di SPT tahunan. Rumah sudah dijual. Hasil dari penjualan diberi ke anak. Dan uang penjualan rumah tersebut dipakai anak untuk melunaskan terpotong Bu, terpotong Bu. Oke, terpotong Bu Ida. Tolong dikit lagi Bu ya. Saya rasa nggak ada masalah Bu, nggak ada masalah. Yang penting si orang tua sudah lapor, nanti kemudian dia jual, uangnya tinggal dikasih ke anaknya. Anaknya mau dipakai buat apa kan juga boleh. Mau dipakai buat bayar hutang kah, mau pakai untuk beli mobil kah, terserah dia, terserah si anak, bebas. Nah, semua tuan tuh Bu Ida. Ibu Mimi Wu Mei, Pak, seorang adalah WP dari pemberi kerja. Lalu dia ingin membuat usaha dengan membuat PT perorangan yang akan ada MPWP PT. Apakah bisa 2 MPWP dan bagaimana melaporkan laporan tahunan di awal tahun? Jawabannya bisa Bu, bisa kok. Jadi kayak saya nih, saya orang pribadi punya MPWP. Saya juga punya PT, PTP. Nah, PTP ini punya MPWP sendiri, nggak ada masalah. Jadi pribadi tetap lapor SPT tahunan, sedangkan si PTP lapor SPT tahunan masing-masing, terpisah, nggak ada masalah Bu. Sedangkan PTP kan badan ya, jadi dia lapornya 1771. Kalau orang pribadi kan 1770. Gitu sih, Bu. Nggak masalah. Lapor masing-masing, Bu. Lapor masing-masing. Ya. Saya mau tuh, Bu. Bu. Ibu Kiminov 2269. Surat pernyataan tersebut tetap harus dibuat ya. Surat tersebut secara fisik ya langsung serahkan ke AR tersebut ya. Betul, Bu. Betul. Supaya apa? Supaya meyakinkan si AR. Satu. Yang kedua, supaya AR itu bisa laporan ke bosnya. Si AR ini kan mau laporan ke kasihnya kan, nanti kasih mesti lapor kepala kantor kan, nanti mesti lapor kantor pusat kan. Nah, ada dokumen ini akan lebih membantu si AR untuk menjelaskan kepada bosnya, oh Pak, ini temuan ini, barang ini bukan miliknya WP kita, itu miliknya orang lain, dan orang itu sudah datang ke saya, dia sudah kasih saya surat pernyataan, dan dia sudah buktikan bahwa dia sudah lapor dari saya tahunan dia. Jadi beres. Jadi si AR pun terbantu oleh surat ini, gitu, ketika dia mau laporan ke bosnya. Gitu sih, Bu. Selamat tuh Bu Kiminov 2269. Ibu Ida Chandra, malam Pak, malam Bu Ida. Orang tua ada lapor harta rumah desa tahunan. Rumah sudah dijual, kemudian hasil penjualannya diberi ke anak. Dan uang itu dipakai anak untuk pelunasan hutang. Yang tadi Bu ya, nggak ada masalah Bu, bebas saja. Dia mau pakai buat apapun boleh. Kan sudah dilapor seperti orang tua ya, yang penting. Oke. Bapak Budi SSS 89. Malam kok, malam Pak Budi. Reimbursement yang potong PPh siapa? Pihak perantara dapat full reimbursement atau setelah dipotong PPh 23 pihak yang mengeluarkan invoice. Nah, saran saya supaya kita tidak ribut dengan AR, lebih baiklah dipotong PPh 23 sesuai dengan proporsi masing-masing. Jadi ketika si A buka invoice kepada si B potong dia 23. Nanti si B buka invoice kepada si C potong dia PP 23. Gitu sih. Lebih aman seperti itu sih, Pak. Gitu. Nah, kalau kita mau paksain reimburse, boleh. Tetapi si A harus buka invoice langsung kepada si C. Kita ini hanya numpang lewat. Sehingga kita tidak usah potong PPh. Tidak ada pemotongan PPh. Pemotongan PPh itu hanya si C potong si A aja. Kita hanya numpang bantuin lewat aja duitnya. Gitu. Kalau emang begitu ya. Cuman faktanya banyak orang nggak begitu. Faktanya itu si A itu buka invoice ke B dulu, baru B buka invoice ke C. Itu udah bukan reimbursement lagi namanya. Itu sudah 2 transaksi. Dan akan dua-duanya kena PPh, masing-masing ada potongan PPh. Gitu sih. Selamat datang Pak Budi. Bapak I Setiawan,
Jika notaris tidak mau legalisir, bagaimana? Tidak mungkin, Pak. Notaris pasti akan legalisir. Mana mungkin dia nggak legalisir? Nggak tahu juga ya apa alasannya nggak legalisir ya. Saya sih belum pernah nggak legalisir itu. Saya nggak pernah legalisir itu ditolak sama notaris, belum pernah. Coba cek lagi, Pak. Ganti notaris aja, cari notaris yang lain. Nah, semua teman itu Pak Is. Bapak Is, atas gudang pabrik yang dapat dari warisan, apakah kena pajak? Jawabannya tidak, Pak. Tidak kena pajak ya, karena yang namanya warisan adalah bukan objek pajak. Atau harus ada dokumen lain supaya bebas pajaknya. Tidak perlu, Pak. Tidak perlu. Cuman dia perlu membuktikan bahwa ini waris. Gitu. Salah satunya adalah dokumen surat waris, atau surat wasiat, atau kesepakatan waris. Pokoknya ada dokumennya deh. Biar orang pajak juga yakin. Gitu sih, Pak. Ya, yang penting orang meninggal betulan. Kalau orang meninggal berarti sudah namanya warisan dan itu bukan objek pajak. Gitu, Pak. Saya mengatakan itu, Pak Is. Bapak Hambali Jeffrey, properti yang dibeli 1969 yang diwariskan apa bebas pajak? Bebas, Pak. Pokoknya kalau orang meninggal, kemudian dia mewariskan kepada siapapun, itu bebas pajak. Mau dibeli tahun kapanpun juga sama. Nah, saya dengar ada batas waktu kapan properti dibeli, walaupun properti tersebut ada di luar negeri. Jeffrey. Enggak, ini sehubungan dengan TA ya. Waktu zaman TA, teks amnesti, itu harta-harta yang diperoleh tahun 1985 ya, 85 ke bawah, itu sudah nggak usah kena pajak. Harta-harta yang di atas 1985, itu barulah kena pajak, gitu. Nah, sekarang harta 1969 kan berarti jauh di bawah 1985 kan, itu sudah pasti nggak kena pajak. Apalagi diwariskan, udah pasti tidak kena pajak. Gitu sih, Pak. Semuanya itu paham Bali. Jeffrey. Bapak De Kualu, bagaimana kalau anak yang peroleh harta di luar negeri yang memberikan hibah kepada orang tua? Nggak ada masalah. Hibah itu pokoknya dari orang tua ke anak atau anak ke orang tua. Mau dari dalam negeri, mau dari luar negeri, mau barangnya uang, mau barangnya bukan uang, nggak ada masalah. Yang penting orang tua ke anak atau anak ke orang tua dan sudah dilapor di SPT orang tuanya. Si SPT pemberi hibahnya. Gitu. Udah, beres aja sih. Nggak masalah. Ya. Semangat itu Pak De Kuala. Ibu Mimi, Bu, thanks so much penjelasannya Pak. Wah, sukses selalu. Sama-sama Bu Mimi, sukses selalu buat teman-teman semua. Ibu Kiminov, oke paham. Thank you Pak Wan, sehat selalu. Sama-sama Bu Kiminov. Saya mau sehat selalu. Ibu Elisa JP 8888. Warisan dari adik kepada kakak juga bebas pajak kok. Bebas. Yang namanya orang meninggal, terserah dia mau kasih ke siapapun. Itu sudah tidak usah kena pajak. Bukan garis lurus, bukan dari orang tua ke anak atau sebaliknya. Nggak ada masalah, Bu. Nggak ada masalah. Yang namanya warisan, itu tidak ada syarat. Tidak ada syarat. Syaratnya cuma satu, orang meninggal. Gitu. Orang yang meninggal beneran, kemudian dia mau wariskan. Mau ke adiknya kah, kakaknya kah, mamanya kah, bapaknya, mau ke orang lain kah, mau ke yayasan kah, mau kemana kah. Yang namanya warisan adalah bukan objek pajak. Tidak ada kondisi yang lain yang diminta. Gitu, Bu. Saya mengatakan itu Bu Elisa. Bapak Is Setiawan, yang harus ajukan SKB untuk bebas pajak itu apa Pak? Siapa maksudnya? Siapa ya? Si penjual Pak, si penjual, si pemberi hibah atau si pemberi warisan, gitu sih. Biasanya sih diurus oleh notaris Pak, minta bantu ke notaris saja. Biasanya notaris yang bantu ngurusin, gitu. Jadi kalau dia waris, berarti kan meninggal, berarti si ahli waris yang bantuin nanti, akan mewakilkan si pewaris, gitu sih. Notaris sih bisa bantuin. Nah, semangat itu Pak Is. Bapak Al Angkasara, kalau properti tersebut tidak pernah dilaporkan SPT, apa konsekuensinya bagi si penerima warisan Pak? Kalau warisan nggak ada masalah. Kalau warisan itu sudah tidak peduli, sudah pernah dilapor, belum pernah dilapor, itu udah nggak peduli. Karena warisan itu tidak kena pajak, tidak ada kondisi apapun. Gitu sih. Kalau hibah beda ya. Kalau hibah itu harus dilaporkan di SPT si orang tua, si pemberi hibahnya harus dilaporkan. Kalau dia nggak lapor, nanti dia dikejar sama pajak, gitu. Kalau orang meninggal, udah nggak bisa. Kan mau dikejar, udah meninggal orangnya. Udah nggak bisa dikejar lagi. Gitu, Pak. Selamat itu Pak Al Angkasara. Bapak 168791015. Kawan, mau tanya, warisan yang belum dilaporkan di SPT, tapi memiliki surat warisan di akte notaris, apakah bebas pajak? Menurut saya bebas pajak, Pak. Mau dilapor, belum dilapor, mau apapun kondisinya, yang namanya warisan orang meninggal, maka itu sudah bebas pajak. Gitu sih. Ya.
Selamat tuh Pak 87905. Ibu Ratna Vio, kok PT ada hutang STP? Apakah ada solusi lain selain mengajukan penghapusan ke Kanwil? Karena pengajuan ke Kanwil ditolak. WP keberatan bayar STP. Jadi keberatan Kanwil ini Ibu bisa gugat ke pengadilan. Gitu Bu, kalau Bu mau ya. Jadi surat keputusan dari Kanwil ini Ibu boleh gugat ke pengadilan. Nah, Ibu mesti jelas apa dasar hukumnya. Kenapa Ibu menolak? Ibu menolak gara-gara apa? Apakah ini salah tulis? Apakah ini salah dasar hukum? Apa yang salah dari DJP? Gitu Bu. Jadi Ibu tidak bisa semata-mata karena tidak mampu terus minta dihapuskan, nggak bisa. Apa dasar hukumnya? Apakah KPP yang salah atau kita yang salah? Kalau KPP yang salah, kita bisa gugat ke pengadilan, boleh. Tetapi kalau kita yang salah, ya sudah, kita mesti bayar sih. Gitu sih Bu. Nah, semoga itu Bu Ratna. Ibu Elisa, oke kok, terima kasih. Sama-sama Bu Elisa. Bapak De Kualu, kalau anak memperoleh penghasilan di luar negeri dan bukan WP di Indonesia, dan hartanya tidak dilaporkan di SPT tahunan, apakah akan dikenakan pajak apabila dihibahkan ke orang tua? Menurut saya nggak ada masalah juga. Yang penting si anak ini bisa membuktikan kalau uang itu memang berasal dari penghasilan yang sudah dibayar pajaknya. Gitu sih Pak. Nggak ada masalah. Mungkin kan di luar negeri dia nggak lapor SPT gitu ya. Atau dia nggak ada laporan, nggak ada kewajiban lapor harta gitu. Nggak masalah. Yang penting dia bisa buktikan uang itu berasal dari penghasilan yang sudah dibayar pajaknya. Ya udah, itu boleh kasih ke orang tuanya. Gitu sih Bu. Coba. Semangat itu Pak De Kualu. Bapak De Kualu dihibahkan, ya dihibahkan. Bapak Ferry Cayang, kok kalau dapat hibah rumah dari tante, apakah bisa dimasukin dalam SPT OP? Nggak bisa ya. Yang namanya hibah itu harus 1 derajat garis lurus. Bapak ke anak, anak ke bapak. Tante udah nggak bisa, tante sudah belok. Nah, kalau kita dapat hibah dari tante, maka ini akan jadi penghasilan biasa dan kena pajak PPh progresif. Nggak apa-apa juga sih sebenarnya sih. Daripada nggak dikasih, mending dikasih, ya kan? Mending dikasih bayar pajak daripada nggak dikasih, gitu Pak. Tetapi itu bukanlah yang bagian tidak kena pajak ya, itu bagian yang kena pajak. Nah, saya mengatakan itu Pak Heri. Ibu Rika 1448, malam tanya teman, ada hutang pajak total 2 miliar, rumah udah disita dan udah laku, sisa 1 miliar udah nggak bisa bayar, pingin buka blokir. Apa tetap harus bayar pajak lunas? Hutang pajak dari tahun 2000 terpotong Bu Rika. Oke, jawabannya dia tetap harus bayar Bu. Jawabannya dia tetap harus bayar. Jadi beginilah hidup ya. Kalau memang kita sudah terbit SKP, sudah diputuskan bersalah dan kita harus bayar, ya sudah kita harus bayar gitu. Kalau nggak ada uang, ya sudah kita kerja sampai kita punya uang dan kita bayar dan kemudian lunas hutangnya. Memang seperti itu sih Bu caranya. Nah, sementara dia masih khawatir kena blokir, dia mau buka usaha atau mau apa, gunakanlah rekening orang lain. Gitu. Sementara pakai rekening orang lain ketika dia mau dagang atau usaha, nah nanti terkumpul uangnya, nah dia bisa bayar hutang pajak itu. Gitu sih Bu. Memang begitu sih. Gitu. Nah, selamat malam Bu Rika. Bapak Budi SSS 89. Malam kok, reimbursement kalau pihak C potong PPh pihak A, berarti pihak C bayar reimbursement ke pihak B full atau terpotong Pak, bukan full ya. Jadi pihak C bayar ke B itu sudah dipotong PPh 23, nanti B tinggal bayar ke A itu senilai yang sudah diterima, gitu sih. Nah, gitu sih. Sudah dipotong. Saya mau tahu Pak Budi. Bapak Hambali Jeffrey, properti luar negeri apakah kena capital gain? Ini apa nih, pisan warisan ya? Nilai di SPT tahun 1969 sangat kecil nilai dibanding harga sekarang. Oh, capital gain Pak ini. Kalau luar negeri, maka jual beli properti kena capital gain. Jadi harga jual sekarang dikurangkan dengan harga beli zaman dulu. Nah, capital gain ini kena pajak seperti biasa. Gitu sih. Memang begitu caranya. Nah, semata itu Pak Hambali. Ibu Rika tahun 2010. Tadi Bu Rika mengenai, oh itu ya. Ya. Itu sih Bu Rika, memang dia harus bayar sih. Harus bayar. Jadi sementara dia dagang, gunakanlah rekening orang lain. Terpaksa. Itu sih. Bapak Simon LW00. Izin Pak, terkait warisan. Semisalnya saya sebagai anak mendapat warisan tanah.
Jadi, tentunya itu akan menjadi milik saya. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah selamanya tetap disebut warisan? Bukan ya, bukan. Di tahun pertama pun sudah bukan warisan namanya. Di tahun pertama pun Bapak laporkan sebagai aset yang namanya tanah, gitu Pak. Jadi, di laporan harta Bapak, nama barangnya itu bukan warisan ya. Nama barangnya adalah tanah, gitu. Nah, cuman Bapak laporkan penghasilannya. Penghasilannya namanya warisan, gitu. Di lampiran 3 ya, di lampiran 3 bagian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, di nomor 1 atau nomor 2 gitu deh. Namanya warisan. Bapak klik di situ warisan, Bapak tulis di situ warisan. Nah, cukup sekali aja Bapak laporkan sebagai warisan. Tahun depan sudah nggak ada warisan lagi, gitu. Karena kan ini penghasilan di tahun ini, gitu Pak. Tahun depan sudah tidak ada lapor penghasilan warisan. Itu harta tetap dilapor berlanjut terus, tanah terus tetap berlanjut seperti itu, gitu Pak ya. Semangat itu Pak Simon. Ibu Mimiwu Mei, Pak, warisan dari ibu yang sudah wafat kepada anak kandung. Penerima warisan ini tidak perlu bayar pajak ya? Tidak perlu. Tetapi dia mesti bayar BPHTB ya, kalau itu tanah atau bangunan. Semisalnya, harta tersebut belum pernah masuk dalam SPT ibu saat hidup. Apakah ada sanksi atau denda? Tidak ada, Bu. Tidak ada sama sekali. Yang namanya warisan, mau dari ibu, dari bapak, ataupun dari siapapun, sudah pernah dilapor ataupun belum pernah dilapor, nggak ada masalah. Itu tetaplah tidak kena pajak bagi si penerima waris. Gitu. Yang penting, legal formal diberesin, Bu. Bikinlah surat waris, ataupun surat warisan, ataupun surat wasiat, ataupun surat kesepakatan waris, dan sebagainya. Yang penting ada dokumen itu lebih aman. Gitu sih, Bu. Saya mengatakan itu, Bu Wimi, Bu. Pak Simon, terima kasih. Sama-sama, Pak. Oke, semua sudah selesai, teman-teman ya. Oke, sudah jam 9 lewat. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih sudah hadir di live IG ini. Seperti biasa, kita akan hadir lagi Senin depan jam 8 malam ya. Dan bagi teman-teman yang calon konsultan pajak, atau mantan konsultan pajak, atau mahasiswa, atau karyawan, atau petugas pajak yang mau berbisnis di bidang pajak akunting, nah kita ada kelas baru namanya PSTP ya, PKPP ya, Program Konsultan Pajak Pinter ya, programkpp.com. Teman-teman tinggal daftar di www.programkpp.com. Nanti kita akan ketemu di bulan Oktober kelasnya baru kita mulai. Dari sekarang udah boleh join, dari sekarang udah boleh gabung. Nanti ada pre-training ya di awal-awal gitu teman-teman ya, tinggal masuk ke www.programkpp.com. Oke, Bapak Al terima kasih sharingnya, Bapak Ferry terima kasih ya kok, sama-sama semuanya, terima kasih semuanya, sampai jumpa lagi, mari.